hindarkan ketegangan maupun emosinya. Silakan. Ya, terima kasih majelis. Sebelum kami melanjutkan, kami mohon ada keberatan kami yang perlu dicatatkan. Yang pertama, Saudara Hotman Paris barusan menyampaikan atau menuduh kami mengajar-ngajari saksi ini. Mohon dicatatkan dan kami akan minta itu dibuktikan oleh beliau. Itu mohon dicatatkan. Oke, saudara saksi, tanggal 25 September saudara saksi disuruh oleh Dodi ke rumahnya Cimanggis. Betul. Itu ngapain? Untuk menemani beliau perjalanan ke Bali menggunakan mobil. Untuk Menemani beliau perjalanan ke Bali menggunakan mobil, menghadiri acara logistik. oh, selain itu tanggal 25 itu nggak ada perencanaan. Besok kita begini ya, besok kita gini. Hanya itu aja tanggal 25. Hanya itu aja. Mengadili. 1. Menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak diterima seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 96/Pitsus 2023 Pen Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 96/Pitsus 2023 PN Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar. 4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir. Sangat aneh, dan tanggapan dari jaksa itu merupakan pengakuan bahwa memang surat dakwaannya itu tidak lengkap dan tidak benar, ya, karena dia tidak mau menanggapi. Contoh misalnya, kan menurut ketentuan kan, kalau seseorang membunuh wajib oleh dalam surat dakwaan diuraikan bagaimana cara membunuhnya, saksinya siapa, bukti-buktinya apa. Teddy itu dituduh, itu wajib dalam surat dakwaan, itu bukan menyangkut pokok perkara. Teddy itu dituduh menyuruh menukar narkoba dengan tawas. Ya, tentu perlu ada saksinya, kapan ditukarnya, ya, bagaimana proses penukarannya. Bayangkan kalau ternyata saksi menyatakan benar yang ditukar itu adalah narkoba benar-benaran, ya, tidak ada penukaran. Kalau dia dan segelnya masih ada, berarti narkoba yang di Jakarta tidak ada kaitannya dengan terdakwa, dan itu bukan menyangkut pokok perkara. Itu kewajiban dari jaksa untuk menguraikan. Kalau seseorang melakukan tindak pidana, maka harus diuraikan secara lengkap uraian apa yang dilakukan. Kita nggak bicara bukti sekarang ini, tapi bagaimana dia melakukan, siapa yang menyaksikan penukaran tawas tersebut, bagaimana tukarnya. Terus ya, berita acaranya sudah ditandatangani bahwa yang ditukar itu, berita acaranya sudah ditandatangani bahwa yang dihancurkan itu adalah narkoba. Bahkan yang menandatangani berita acara itu ketua pengadilan, kepala kejaksaan, satu pun nggak ada yang diperiksa, Ada apa? Dan jaksa sekarang tidak berani menanggapinya, eksepsi kita itu. Dia hanya mengatakan itu pokok perkara, itu bukan pokok perkara. Sidang kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa memasuki babak baru. Jaksa penuntut umum menuntut salah satu anak buah Irjen Teddy Minahasa, yaitu AKBP Dodi Prawira Negara, dengan hukuman 20 tahun penjara. Salah satu yang memberatkan adalah Dodi dianggap mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum karena sebagai polisi justru terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Kasus peredaran narkoba ini telah menyeret 5 anggota polisi. Selain Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara, terdapat mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, Aibtu Janto, dan Aibda Ahmad Darmawan. Kasus ini, saudara, bermula saat Irjen Teddy Minahasa didakwa memerintah AKBP Dodi Prawira Negara mengganti 5 kg sabu barang bukti dengan tawas. Sabu hasil penukaran itu kemudian dijual.
Lalu apakah tuntutan jaksa ini telah sesuai dengan dakwaan terhadap AKBP Dodi Prawiranegara? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa memasuki babak baru. Kali ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang dengan agenda tuntutan jaksa. Jaksa menuntut mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dengan pidana 20 tahun penjara. Jaksa menyebut hal yang memberatkan, Dodi telah menukar barang bukti sabu dengan tawas. Perbuatan Dodi juga telah merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa menuntut Linda Pujiastuti dengan pidana 18 tahun penjara. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Linda diantaranya telah menerima dan menyerahkan sabu untuk dijual. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Ketiga, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto dituntut jaksa dengan pidana 17 tahun penjara. Jaksa menyatakan hal yang memberatkan diantaranya Kasranto menjadi perantara dan menjual sabu barang bukti kepolisian. Selain itu, perbuatan Kasranto telah merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa lainnya, Aibtu Janto Situmorang, dituntut jaksa dengan pidana 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, Aibtu Janto didakwa menjual sabu barang bukti kepada bandar narkoba. Terdakwa lain yang menjalani sidang tuntutan adalah asisten pribadi AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Ma'arif. Jaksa menuntut Syamsul dengan pidana 17 tahun penjara karena menukar sabu barang bukti dengan tawas serta jadi perantara penjualan narkoba. Sementara sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa utama Irjen Teddy Minahasa akan digelar pada Kamis 30 Maret 2023. Ya, saya